Jika pada episode yang lalu telah disinggung tentang adanya 4 ukuran yang sangat penting di dalam statistika dan 2 di antaranya telah dibahas, yaitu ukuran sentralitas atau mean dan ukuran variabilitas atau varians, maka di dalam kesempatan ini akan dibahas 2 yang lainnya, yaitu pertama, ukuran tentang hubungan antara 2 variabel, dan yang kedua adalah satuan ukuran yang bisa diberlakukan untuk seluruh variabel terlepas dari perbedaan dimensi maupun satuan ukurannya. Atau dengan kata lain, satuan ukuran yang baku. Pertama adalah ukuran tentang hubungan antara 2 variabel. Misalkan ada variabel X dan Y yang memiliki distribusi frekuensinya masing-masing dapat digambarkan dalam bentuk scatter plot sebagai berikut, di mana setiap titik pada scatter plot ini menunjukkan koordinat berapa nilai X dan berapa nilai Y dari satu kasus tersebut. Jadi artinya setiap titik menunjukkan tingginya nilai X dan nilai Y pada suatu kasus. Pada scatter plot ini dapat terlihat selintas bahwa ada kecenderungan titik-titik tersebut makin ke kanan makin tinggi, makin ke kiri makin rendah. Dengan kata lain, makin tinggi nilai X cenderung disertai oleh makin tinggi pula nilai Y dan sebaliknya. Nah, jadi ada kesan bahwa ada hubungan yang positif antara X dan Y. Namun, tentu saja diperlukan suatu indeks statistik mengenai kedua informasi tersebut, yaitu pertama tentang adakah hubungan atau erat atau tidakkah hubungan antara X dan Y tersebut, dan yang kedua adalah arah hubungan tersebut apakah positif atau negatif. Adapun ukuran hubungan antara 2 variabel X dan Y dalam statistik dikenal dengan istilah covariance. Dan jika kita gunakan peta scatter plot tadi, maka bisa kita buat garis pada min X tegak lurus sehingga semua kasus yang berada di sebelah kiri garis menunjukkan nilai X yang lebih rendah dari min. Dan sebaliknya yang di sebelah kanan garis menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada min X. Yang berarti jika kita ubah skala ukurannya dengan menggunakan min X sebagai titik nol, yaitu dengan rumus X sama dengan X dikurangi min X, maka semua yang di sebelah kiri garis akan menghasilkan nilai negatif dan yang di sebelah kanan akan menghasilkan nilai positif. Selanjutnya, hal yang sama dapat dilakukan untuk variabel Y, yaitu kita hitung min Y, kemudian kita tarik garis horizontal sehingga semua kasus yang berada di atas garis adalah kasus yang memiliki nilai Y lebih tinggi daripada min Y, dan sebaliknya yang di bawah garis lebih rendah daripada min Y. Atau dengan kata lain, yang di bawah garis bertanda negatif dan yang di atas garis bertanda positif. Nah, jika kita gunakan kedua garis min tersebut, maka akan diperoleh 4 area atau kuadran, yaitu kuadran 1 di mana nilai X adalah lebih rendah dari min atau negatif, dan nilai Y juga di bawah min atau negatif. Dan kuadran 2 adalah untuk data di mana nilai X negatif dan nilai Y positif. Sedangkan kuadran 3 adalah untuk
baik X ataupun Y, keduanya positif. Dan kuadran 4 adalah lokasi untuk data di mana nilai X adalah positif dan nilai Y adalah negatif. Nah, yang dimaksud dengan kovarian antara X dengan Y atau sering ditulis dengan simbol kov dalam kurung XY, namun simbol yang berlaku umum adalah S besar kemudian XY. Rumusnya adalah SXY sama dengan 1/n kali sigma X dikurangi min X dikalikan Y dikurangi min Y. Berarti kovarian adalah angka rata-rata atau min dari perkalian antara nilai X dan Y setelah titik nolnya dipindah pada min masing-masing. Nah, jika kita perhatikan keempat kuadran tadi, maka jelas bahwa semua hasil perkalian pada kuadran 1 adalah positif, semua hasil perkalian pada kuadran 2 adalah negatif, semua hasil perkalian pada kuadran 3 adalah positif, dan semua hasil perkalian pada kuadran 4 adalah negatif. Jadi dengan demikian, jika data sebahagian besar berada pada kuadran 1 dan 3, maka pasti akan dihasilkan nilai SXY yang bertanda negatif, alias ada hubungan jika sebahagian besar data berada pada kuadran 1 dan 3, di mana hasil perkaliannya adalah positif, maka tentulah nilai SXY yang dihasilkan adalah bilangan yang bertanda positif, yang menunjukkan hubungan yang positif, yaitu berarti nilai X yang tinggi cenderung akan disertai dengan nilai Y yang tinggi, dan sebaliknya nilai X yang rendah cenderung akan disertai nilai Y yang rendah. Begitu juga sebaliknya, jika sebahagian besar data berada pada kuadran 2 dan 4, maka nilai SXY yang dihasilkan pastilah akan bertanda negatif, di mana kesimpulannya bahwa nilai yang rendah untuk X cenderung disertai dengan nilai yang tinggi untuk Y, dan sebaliknya nilai yang tinggi untuk X disertai dengan nilai yang rendah untuk Y, alias ada hubungan yang arahnya negatif. Jadi kesimpulannya, covariance adalah sebuah indeks yang bisa menunjukkan dua hal. Pertama, erat tidaknya hubungan, di mana jika nilai yang diperoleh adalah angka 0, berarti tidak ada saling keterkaitan antara X dan Y. Misalnya, jika salah satu dari X atau Y itu adalah konstan, nilainya sama semua, maka berarti berapapun nilai X akan disertai dengan nilai Y yang sama, atau sebaliknya. Dalam hal seperti ini, tidak ada hubungan antara X dan Y, dan indeks SXY adalah 0. Makin besar nilai SXY itu menunjukkan makin erat hubungan antara X dan Y. Kemudian informasi yang kedua telah disebutkan tadi bahwa tanda dari bilangan yang dihasilkan jika bertanda positif berarti arah dari hubungan adalah positif, dan jika bertanda negatif berarti arah dari hubungan adalah bersifat negatif. Nah, jika terdapat lebih dari dua variabel dan kita hitung covariance antar seluruh kemungkinan variabel yang ada, akan diperoleh sebuah matrik yang dikenal dengan istilah matriks kovarian. Misalnya seperti ini. Jika kita perhatikan, ada dua hal yang menarik pada suatu matrik kovarian, yaitu bahwa pertama, matrik kovarian bersifat simetri, artinya kovarian antara variabel 1 dan 2
pasti sama dengan kovarian variabel 2 dan 1 dan seterusnya. Yang kedua yang menarik pada sebuah matrik kovarian adalah bahwa elemen diagonal dari sebuah matrik kovarian adalah varian dari suatu variabel. Jadi misalnya dalam hal ini S11 adalah varian dari variabel ke-1, S22 adalah varian variabel kedua dan seterusnya. Nah, demikianlah mengenai hubungan antar dua variabel. Selanjutnya, hal yang juga sangat penting di dalam statistik adalah juga pada situasi di mana jika kita menganalisis lebih dari dua variabel dan jika skala ukuran dari beberapa variabel tersebut tidak sama, bahkan juga ada kemungkinan dimensinya pun tidak sama. Agar kita bisa membandingkan ataupun menggabungkan ukuran-ukuran yang berasal dari berbagai variabel yang memiliki dimensi maupun satuan ukuran yang berbeda, diperlukan suatu satuan ukuran atau scaling unit yang bisa diberlakukan untuk suatu variabel apa saja. Dalam hal ini, satuan ukuran yang dimaksud adalah apa yang dikenal dengan istilah standar deviasi. Standar deviasi dihitung dengan cara mengambil akar dari varian. Oleh sebab itu, seringkali orang mengatakan bahwa standar deviasi adalah ukuran variabilitas, sama halnya dengan varian. Ini tidak salah, tetapi bukan itu tujuan mengapa dibuat standar deviasi. Jadi standar deviasi diperlukan adalah untuk supaya kita bisa membandingkan berbagai variabel yang satuan ukurannya maupun dimensinya berbeda-beda. Nah, suatu variabel yang satuan ukurannya dinyatakan dalam bentuk standar deviasi dikenal dengan istilah z-score yang rumusnya adalah untuk variabel x, zx sama dengan x dikurangi min x dibagi standar deviasi x. Dan suatu standar score memiliki dua feature utama, yaitu minnya selalu 0 dan varian atau standar deviasinya selalu sama dengan 1. Mari kita lihat kegunaan utama dari suatu standar score. Misalkan kita ingin membuat composite score, yaitu menggabungkan 3 variabel yang berbeda dimensi maupun skalanya. Misalkan ada 3 variabel X1, X2, X3 yang skalanya sebagai berikut, yaitu X1 1 sampai 10, X2 skalanya 1 sampai 100, X3 skalanya 1 sampai 1000. Tentu saja kita tidak boleh menghitung skor total dengan cara sederhana menjumlahkan ketiga variabel tersebut begitu saja. Nah, yang benar adalah kita samakan dulu skalanya dalam bentuk z-score sehingga z total adalah z-score untuk variabel ke-1 ditambah z-score untuk X2 dan ditambah z-score untuk variabel ketiga. Contoh lain adalah jika kita memiliki matrik kovarian. Misalnya seperti ini. Tampak bahwa seakan-akan kovarian atau hubungan antara variabel ketiga dengan kedua, yaitu 529, adalah lebih kuat daripada hubungan antara variabel X3 dengan ke-1, yaitu 275. Padahal dalam hal ini skala ukurannya berbeda, di mana X3 skala ukurannya 1 sampai 1000 dan X2 1 sampai 100. Tentu tidak bisa diperbandingkan. Oleh sebab itu, agar kita bisa melihat atau memperbandingkan mana pasangan variabel yang hubungannya lebih kuat atau lebih erat, maka kita harus menghitung kovarian dengan menggunakan skala baku. Jadi jika kovarian rumusnya seperti ini, diubah menjadi dalam satuan z-score, yaitu kovarian antara zx dan zy
sama dengan 1/n kali sigma Zx dikurangi min dari Zx dikalikan Zy dikurang min dari Zy. Seperti diketahui min dari Z-score adalah 0 sehingga rumusnya bisa disederhanakan bahwa kovarian antara X dengan Y yang skalanya baku adalah sama dengan 1/n kali sigma Zx dikalikan Zy. Hasil dari perhitungan ini disebut korelasi, yaitu kovarian yang skalanya dibakukan dan dikenal dengan istilah korelasi produk momen dari Karl Pearson. Nah, nilai korelasi yang dihasilkan selalu berada pada rentangan antara 0 dan 1, yaitu jika tidak ada hubungan indeks yang diperoleh adalah 0 dan jika kedua variabel itu sangat tinggi hubungannya dalam arti identik satu sama lain, maka hasilnya adalah bilangan sama dengan 1. Sedangkan tanda dari korelasi seperti halnya kovarian, jika negatif berarti menunjukkan arah hubungan negatif dan jika positif menunjukkan arah hubungan yang positif. Nah, dengan demikian jika kita susun matrik korelasi, maka berbeda dengan matrik kovarian, angka-angka yang terdapat di dalam matrik korelasi dapat langsung diperbandingkan satu sama lain. Sebagai contoh misalnya di sini, korelasi antara X2 dengan X1, seperti terlihat di sini, korelasi antara X3 dengan X1 yaitu 0,76 adalah menunjukkan hubungan yang lebih erat daripada hubungan antara X3 dengan X2 yaitu 0,52. Jadi kita dapat memperbandingkan secara langsung karena skalanya sama, yaitu sama-sama dalam bentuk skala baku Z-score. Nah, yang terakhir ialah karena matrik korelasi seperti halnya kovarian adalah matrik yang simetri, maka jika kita hendak melaporkan matrik korelasi, seringkali cukup dilaporkan hanya bahagian bawah dari diagonalnya saja. Dan hal yang juga sangat penting diingat ialah bahwa setiap matrik korelasi diagonalnya selalu angka 1, yaitu menunjukkan varian dari Z-score atau menunjukkan korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri. Demikianlah dua ukuran yang sangat penting yang dibahas kali ini, yaitu ukuran hubungan antara variabel dan satuan ukuran yang baku sehingga kita bisa membandingkan atau menggabungkan berbagai macam variabel yang dimensi dan satuan ukurannya berbeda. Sampai berjumpa dengan episode berikutnya.